Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, kamera, pencahayaan, dan tata suara. Untuk materi kali ini, KPTS akan membahas tentang dasar-dasar pencahayaan. Dasar-dasar pencahayaan 1. Di sini untuk materi dasar-dasar pencahayaan ada 3. Untuk kali ini kita akan jelaskan dasar-dasar pencahayaan poin 1. Materi KPTS ini untuk materi kelas 11. Yang pertama tentang sumber cahaya. Sumber cahaya dibagi menjadi 2, available light atau sering disebut dengan natural light. Yang kedua adalah artificial light atau sering disebut dengan pictorial light. Pengertiannya seperti ini. Available light merupakan sumber cahaya yang tidak disediakan secara langsung oleh fotografer untuk tujuan pemotretan. Biasanya ditujukan untuk sumber cahaya yang sudah tersedia secara alami, bisa cahaya dari matahari, bulan, bintang, atau cahaya buatan yang sudah digunakan sebelumnya, misal lampu penerangan ruangan yang sudah standarnya dinamakan dengan available light. Jadi cahaya natural yang sudah ada tanpa harus disediakan oleh sang fotografer, itu namanya available light atau cahaya natural. Kelemahan dan kekurangannya. Kelemahannya tingkat kecerahan dan arah cahaya tidak dapat diatur. Jelas ketika kamu motret cahaya matahari, nggak mungkin kamu akan mengatur cahayanya lebih terang atau lebih redup. Yang menyesuaikan harus kamu. Kemudian karena tidak bisa diatur, ini akan membatasi pilihan settingan pada kameranya. Biasanya otomatis karena kita menggunakan cahaya matahari, settingannya pasti otomatis speednya akan tinggi atau irisnya juga akan besar. Karena jika tidak speednya tinggi atau irisnya besar atau ISO-nya kecil, pasti gambarnya akan sangat terang sekali. Kemudian membatasi pilihan lokasi, waktu, dan orientasi foto. Jelas ketika kamu menggunakan cahaya matahari, kamu akan dibatasi waktu. Nggak mungkin kamu mau motret cahaya matahari cuman motretnya jam 5:30 sore. Itu pasti cahayanya pasti sudah hilang. Kemudian kelebihannya memberikan suasana yang natural dan paling baik. Nah, di sini contohnya di foto yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu menggunakan available light, jadi menggunakan cahaya matahari. Tampak natural. Kemudian yang kedua adalah artificial light atau pictorial light, adalah sumber cahaya yang disediakan secara langsung oleh fotografer untuk tujuan pemotretan. Kalau tadi tidak disediakan secara langsung, kalau ini disediakan, jadi sengaja dihadirkan untuk proses pemotretan atau pengambilan gambar. Contohnya bisa menggunakan lampu flash internal maupun eksternal. Internal itu yang nempel di kameranya, eksternal itu yang kita beli sendiri yang lebih gede itu. Atau lampu continuous light. Lampu continuous itu lampu yang nyala secara terus menerus. Jadi kan lighting ada dua, biasanya ada yang lampu flash yang ketika nyala ketika kita tekan tombol shutter, ada lampu yang continuous, jadi lampunya nyala terus, itu dinamakan dengan lampu continuous light. Untuk kelemahan dan kelebihannya, kelemahannya tidak terkesan natural, kemudian jelas mahal dan tidak praktis karena otomatis kita mengeluarkan cost yang lebih untuk menambahkan lighting tersebut, dan tidak praktis karena harus membawanya juga. Tapi kelebihannya kita dapat memanipulasi foto sesuai dengan keinginan. Yang kedua, kita dapat memberikan pilihan settingan pada kamera. Nah, ketika kalian menggunakan artificial light, kamu mau potret model seperti apa itu tidak akan tergantung waktu. Kalian bisa memberikan pilihan yang sangat banyak dan bisa memanipulasi foto. Contohnya di gambar yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri itu available light menggunakan cahaya matahari, yang sebelah kanan itu artificial light menggunakan cahaya flash. Nah, itu bisa diatur kira-kira karena menggunakan flash berarti di bagian belakangnya bisa digelapkan sedikit supaya terlihat senjanya, kemudian di depan diberikan cahaya. Nah, itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Jadi kamu pengen foto yang seperti apa tergantung kreasi kalian. Tapi jelas tidak terlihat natural ya kalau yang natural yang sebelah kiri.
Oke, lanjut ke jenis cahaya. Jenis cahaya ada 3, cahaya langsung, tidak langsung, dan pantulan. Langsung ke materinya aja. Cahaya langsung atau direct light, cahaya yang langsung terkena benda cahaya matahari yang paling mudah dikenali. Cahaya ini langsung mengenai benda tanpa terhalang apapun. Jadi misal kamu motret benda, kamu taruh di luar terus langsung kena cahaya matahari, itu namanya direct light. Jadi cahayanya langsung kena ke objek. Ini contohnya di patung ini ada arah cahaya dari sebelah kiri. Kemudian di sini akan membentuk bayangan yang kuat. Nah, ini ciri khas dari direct light. Biasanya karakternya adalah hard light atau cahaya yang keras. Jadi biasanya ketika cahaya keras itu pasti akan membentuk bayangan hitam. Jadi degradasi kontrasnya sangat tinggi. Lanjut kedua, cahaya tidak langsung atau disebut dengan diffuse light. Cahaya baur tidak langsung mengenai objek tetapi terhalang oleh kabut, awan, atau benda debu yang berterbangan. Nah, contohnya di sini ketika cahaya matahari terus ketutupan awan sebentar, kemudian cahaya jadi redup. Nah, itu dinamakan dengan cahaya tidak langsung atau diffuse light karena cahaya matahari terpedar atau tersaring oleh awan sehingga cahaya yang awalnya tadi hard light sifatnya keras itu menjadi lembut. Biasanya kalau kalian mungkin pernah merasakan ketika di lapangan waktu upacara terus tahu-tahu sempat merasa dingin sebentar karena matahari tertutup awan. Nah, di situ dinamakan dengan diffuse light atau cahaya tidak langsung. Biasanya cahayanya rata, halus, dan di mata enak gitu, nggak begitu silau. Dia lebih soft light gitu daripada yang langsung tadi, pasti sifatnya hard light. Kemudian yang ketiga adalah cahaya pantulan atau reflect light. Cahaya yang dipantulkan terjadi ketika direct light memantul dari permukaan tertentu. Biasanya bisa ke reflektor, bisa ke air, bisa ke cermin, atau ke tembok yang berwarna putih, atau beberapa elemen yang lainnya. Jalan juga bisa. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Ketika ada bangunan seperti ini, kemudian ada cahaya matahari langsung dari atas, kemudian terkena salju yang di bawahnya itu, dia akan memantul ke atas lagi. Sehingga di bagian seperti ini, dia akan juga terkena cahayanya, tapi dari pantulan cahaya matahari langsung, kena ke esnya, terus kemudian memantul ke daerah gelap sini. Nah, jadi daerah sini terkena cahaya pantulan. Oke, untuk dasar cahaya 1, untuk tugasnya silahkan diperhatikan. Buatlah 3 foto dengan menggunakan objek atau benda yang sama, komposisi yang sama, tetapi dengan menggunakan pencahayaan yang berbeda, pencahayaan ultraviolet dengan menggunakan cahaya matahari, dan 3 pencahayaan yang berbeda, direct light, diffuse light, dan reflect light. Jadi kamu motret satu benda aja. Nah, kamu foto dengan menggunakan direct light, cahaya matahari kena langsung. Kemudian yang kedua diffuse light, jadi cahaya matahari kamu kasih mungkin kamu bisa kasih kertas putih, atau mungkin kamu kasih apa supaya cahaya mataharinya terbias supaya nggak begitu keras. Kemudian yang kedua adalah diffuse reflect light, jadi cahaya matahari dipantulkan ke kertas putih mungkin sebagai reflektor terus kena ke bendanya. Kemudian dari 3 foto itu kamu bikin kolase foto. Jadi sehingga kamu ngumpulinnya nggak 3 file tapi 1 file aja, tapi isinya 3 foto tadi. Terus beri keterangannya, ini yang menggunakan direct light, ini yang menggunakan diffuse light, ini yang menggunakan reflect light. Kemudian jangan lupa di fotonya kirim ke grup nanti untuk penilaian tugas. Jangan lupa kasih nama, nomor, dan kelas. Oke. Oke, untuk materi KPTS hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sehat selalu.